Kembali di Editorial Media Indonesia pemirsa, dan kami akan membahas mengenai topik hari ini, bersatu menjaga rupiah, dan saya sudah terhubung dengan peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus. Selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi. Ya, kalau kita lihat dengan berbagai kebijakan baik itu fiskal maupun moneter yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas rupiah dan supaya menguat lagi begitu. Anda melihat bahwa ini bisa memberikan sinyal yang positif sehingga membuat penguatan rupiah di hari-hari ke depan? Ya betul, jadi memang kebijakan mix ya antara moneter dan fiskal ini sangat ditunggu ya. Kemudian juga perlu langkah-langkah komprehensif ya bagi semua. Artinya kebijakan untuk mengendalikan depresiasi rupiah terhadap dolar ini harus benar-benar diredam ya. Bahkan rupiahnya harus diperkuat lagi dengan cara saling bahu-membahu ya. Artinya perlu ada kebijakan komprehensif ya. Ada peran pemerintah gitu ya, ada peran bank sentral, ada peran dunia usaha, dan ada peran masyarakat. Jadi nggak bisa dilakukan secara parsial gitu. Nah, sekarang peran pemerintah dan peran bank sentral kita sudah dengar bersama bahwa akan melakukan berbagai upaya yang pada tujuannya adalah untuk mengendalikan ini seperti mengendalikan impor ya, kemudian juga bagaimana nanti ke depan kita harus bisa mendorong ekspor yang lebih luas guna untuk mendatangkan devisa. Nah, kemudian juga langkah-langkah ini perlu diikuti dengan bagaimana kita caranya untuk memperkuat sisi produksi nasional. Betul. Gitu, karena untuk mengendalikan impor, jadi kan ini harus ada substitusinya di dalam negeri. Nah, bagaimana pemerintah ini bisa memberikan semacam insentif bagi dunia usaha untuk meningkatkan produksinya. Ya, karena ini penting ya untuk sampai ke menjaga inflasi dalam negeri dan seterusnya. Jadi dunia usaha juga perlu meningkatkan produksinya, kemudian ekspor ya dan seterusnya untuk mendatangkan devisa. Nah, dari masyarakatnya juga harus mulai lagi atau lebih mencintai produk-produk dalam negeri. Kemudian juga lebih mencintai rupiah ya. Kalau yang punya dolar ya disarankan untuk ditukarkan ke rupiah karena untuk meningkatkan permintaan rupiah supaya nilai rupiahnya kembali meningkat gitu. Ya, Pak Ahmad, kalau Anda melihat dari segi psikologis baik itu dari industri dan juga masyarakat saat ini cukup terkendali begitu dan tetap positif dan mensupport pemerintah untuk kembali memperkuat rupiah, atau justru ada suasana yang lebih negatif begitu? Ya, saya rasa dari berbagai rencana atau upaya-upaya kebijakan pemerintah baru-baru ini cukup memberikan sinyal positif ya untuk pasar ya, untuk domestik khususnya, karena berbagai upaya itu kan pada tujuannya adalah untuk bagaimana melindungi tekanan ya. Sekarang ini kan kita banyak yang tertekan karena rupiah ini merosot, sehingga menimbulkan katakanlah biaya impor yang semakin besar ya, kemudian pembayaran utang luar negeri yang juga semakin besar. Nah, dengan adanya berbagai upaya ini, maka diharapkan tekanan itu bisa kembali mengecil, sehingga timbullah sentimen-sentimen positif di dalam negeri. Kemudian juga dari luar negeri ya, dari sisi globalnya, ini sepertinya tekanan terhadap rupiah ini atau laju capital outflow ini sudah mulai mereda gitu ya, sehingga nanti diharapkan kondisi yang seperti 2 hari lalu itu di mana rupiah sudah masuk ke kalau nggak salah hampir 15.000 itu sudah diharapkan tidak terjadi lagi, dan trennya saat ini diharapkan rupiah terus menguat gitu ya. Ya, Pak Ahmad, banyak juga ya kita tidak bisa memungkiri bahwa ini adalah tahun politik, kemudian juga menggunakan ini sebagai cara untuk menjatuhkan begitu misalnya pemerintah yang ada sekarang, kemudian juga justru malah berdampak negatif terhadap perekonomian secara general begitu nasional. Nah, mungkin Anda bisa menjabarkan apa yang akan terjadi ketika hal ini dijadikan komoditas politik begitu? Ya, saya rasa untuk permasalahan rupiah ini tidak patut ya dijadikan komoditas politik, karena untuk urusan menjaga rupiah ini semua harus bersatu gitu. Saya rasa semua harus bersatu ya, nggak perlu menjadikan alasan rupiah ini sebagai kinerja pemerintah yang kurang seperti apa, tapi ya kita sama-sama bahu-membahu untuk bagaimana caranya menjaga rupiah gitu ya. Jadi nggak ada membeda-bedakan kalau untuk urusan menjaga rupiah, semua harus bersatu, harus saling bahu-membahu. Apa yang bisa dilakukan oleh kita, lakukanlah.
Seperti contohnya kita punya dolar ya kita tukarkan dulu dengan rupiah gitu ya, karena biar bagaimanapun meningkatkan permintaan rupiah untuk meningkatkan nilainya ini sangat penting untuk sekarang ini. Kemudian juga kalau kita bisa mengendalikan impor, khususnya kalau kita impor barang-barang tersier, kita bisa tunda pembeliannya, kita tunda karena untuk mengendalikan ini kita devisa kita yang terus keluar gitu. Jadi sama-sama semua harus bahu membahu. Oke, jangan sampai politik itu menjadi mengacaukan situasi yang ada dan membuat perekonomian ini jadi semakin sulit begitu ya. Terima kasih Mas Ahmad Heri Firdaus, peneliti Indef. Kang Jajat, tadi kita sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pak Ahmad Heri Firdaus bahwa ini jangan dijadikan komoditas politik karena yang rugi bukan hanya kelompok-kelompok tertentu tapi ini masyarakat semua satu negara. Ya saya kira isu atau fakta pelemahan rupiah ini saya kira juga bagian dari menguji kedewasaan kita sebagai bangsa ya. Artinya kalau hal-hal seperti ini juga dijadikan isu atau gorengan politik, saya kira celaka sekali kita. Jangankan kabar yang kurang baik ya, kabar baik saja semacam sukses Asian Games misalnya dipelintir ke sana kemari. Jadi saya pikir apalagi ini, tapi tadi yang dikatakan Mas Ahmad Heri, yang rugi itu bukan orang per orang. Yang rugi itu bagi kita semua kalau itu terus-menerus, karena faktor psikologis juga menjadi sangat penting. Sekarang ini kan misalnya dipaksa isunya itu membangun persepsi bagaimana kehidupan rakyat itu makin susah. Isu uang yang di medsos itu 100.000 suami istri berantem karena hanya dapat apa. Faktanya kan tidak seperti itu. Karena memang basis, kita kan membandingkan lagi-lagi saya kira betul. Krismon yang tahun 97, 98 beda sekali. Waktu itu kan dolar itu rupiahnya itu kan 3.000 sekian rupiah. Ya, naik menjadi sekian di atas 10.000 misalnya. Jadi memang berlipat-lipat terdepresiasinya rupiah 254 lah terdepresiasinya. Nah sekarang kan dari 13.000 sekian menjadi 14.000 sekian atau hampir 15 lah kemarin atau 15.000 sekarang sudah menguat lagi. Nah, itu dibangun luar biasa persepsinya bahwa kehidupan dan krispon akan terjadi lagi. Sebentar lagi harga BBM mau naik dan itu tersebar di mana-mana. Itu hoax ya. Itu hoax. Jadi tapi masalahnya terkadang dipercaya Kang Jajat. Nah itu karena itu saya kira harus juga ada pihak-pihak yang tidak boleh lelah memang meluruskan itu. Ya meluruskan itu memang ini luar biasa di grup-grup medsos keluarga misalnya kan. Yang percaya bahkan bukan saja mereka-mereka yang tidak paham tapi justru mereka-mereka yang paham. Nah itu dia persoalannya. Itu juga. Ya karena itulah menurut saya itu bagian juga tadi yang saya bilang ujian dari kedewasaan kita bagaimana mencintai Republik ini. Kalau yang mestinya kita harus bersatu terus kemudian kita justru bercerai-berai ya celaka. Pemerintah bukan tidak boleh dikritik, saya kira juga justru harus dikritik. Tentunya. Banyak hal harus dikritik, tetapi untuk misalnya Asian Games, untuk rupiah, di mana-mana itu masyarakat harus bersatu. Betul. Memang di dalam tugas secara hukum kan memang ini tugas BI. Karena salah satu tugas di pasal 7 itu kan tujuan BI adalah mencapai dan memelihara stabilan rupiah. Ya. Dan BI sebagai institusi yang independen dari pemerintah. Tetapi lagi-lagi ini kan tidak cukup BI saja. Secara psikologis kan kita semua harus menjaga. Betul sekali. Nah bagaimana caranya kemudian industri dan masyarakat menjaga psikologi supaya juga bisa membantu naiknya kekuatan rupiah ini. Kita akan bahas lagi Kang Jajat setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama Editorial Media Indonesia. Kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa, dan langsung saja sudah ada sejumlah penelpon yang bergabung bersama Editorial Media Indonesia. Kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Syahril di Jakarta. Selamat pagi. Pak Syahril, bagaimana Anda siap bersama-sama bersatu untuk menjaga rupiah juga? Ini saya sebagai pejabat tinggi, mantan pejabat tinggi Bank Mandiri yang mengalami persis masalah ini tahun 1998. Pertama, ini tidak sama dengan tahun 1998. Satu, yang kedua, saatnya pemerintah untuk meninjau ulang sistem devisa bebas. Kita kembali masuk kepada sistem devisa kontrol. Yang kedua, saya mengharapkan sekali elit-elit politik khususnya yang berseberangan dengan Jokowi